semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayufina Maulida dari Universitas Ibnu Sina, jurusan Manajemen. Pada kesempatan ini, kami sedang mengerjakan tugas kelompok mengenai bank dan lembaga keuangan. Hari ini, kami berkunjung ke Bank Mandiri untuk mengetahui lebih jauh tentang layanan, peran, dan juga manfaat bank bagi masyarakat. Kenalkan rekan-rekan saya, yang pertama ada Nurul Hidayati, selanjutnya ada Aulia Dwi Faradiba, selanjutnya ada Zahara Mauliza, selanjutnya ada Hoirum Saufika, dan juga ada Muhammad Rizky. Selanjutnya, sebelum kami melanjutkan ke sesi wawancara, di sini kami akan menjelaskan secara singkat apa sih itu Bank Mandiri dan juga visi misinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang Bank Mandiri. Bank Mandiri adalah bank milik negara yang didirikan pada tahun 1998 sebagai hasil penggabungan 4 bank pemerintah. Hingga sekarang, Bank Mandiri menjadi salah satu bank terbesar di Indonesia yang memiliki pelayanan sebagai tabungan, kredit, layanan digital, hingga pembiayaan badan usaha kecil dan menengah. Bank Mandiri juga dikenal sebagai bank yang terus berinovasi dalam aplikasi Livin by Mandiri yang memudahkan nasabah melakukan transaksi dimanapun dan kapanpun. Baik, selanjutnya setelah kita mengetahui penjelasan singkat tentang Bank Mandiri, di sini aku akan menyampaikan visi dan misi dari bank tersebut. Ini penting supaya kita tahu arah, tujuan, dan nilai yang dipegang oleh bank ini. Nah, visi dari Bank Mandiri adalah menjadi lembaga keuangan Indonesia yang paling progresif dan terkemuka. Misi dari Bank Mandiri meliputi yang pertama, memberikan layanan yang terbaik kepada nasabah. Selanjutnya, mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas. Selanjutnya, meningkatkan nilai perusahaan melalui pertumbuhan yang berkelanjutan. Nah, yang terakhir, berperan aktif dalam pembangunan ekonomi nasional. Selamat siang, jadi kita semua ini dari mahasiswa Universitas Ibnu Sina. Ada beberapa pertanyaan dari kami, saya akan menanya dulu dari kakaknya. Yang pertama ada layanan apa saja nih yang paling sering digunakan nasabah di Bank Mandiri? Oke, baik. Untuk layanan yang ada di Bank Mandiri itu ada beragam ya. Yang pertama itu layanan misalnya nasabah itu mau buka rekening. Jadi buka rekening itu ada dua macam, bisa rekening secara online maupun secara offline. Jadi untuk secara online itu setoran awalnya itu minimal 100.000 dan untuk yang secara offline atau misalnya reguler itu minimalnya 500.000 dan dana tertahannya itu 100.000, sedangkan secara online itu dana tertahannya itu 25. Itu yang paling banyak ya Kak, berarti jadi lebih banyak orang-orang itu daftar secara online atau offline? Yang paling banyak itu secara online karena simple aja cara membukanya itu kan, karena untuk cara membukanya itu hanya dengan download aplikasi aja dan butuh KTP aja. Kalau untuk yang offline itu kan dia lebih tinggi nih limitnya. Kita harus setoran awal itu 500.000. Jadi memudahkan nasabah itu yang lebih ke online karena nominalnya 100.000. Oke, berarti lebih banyak yang online ya. Jadi pertanyaan kedua akan ditanyakan oleh teman kita Saufika. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa bentuk dukungan Bank Mandiri untuk usaha kecil atau UMKM di daerah ini? Untuk bentuk dukungannya, saat ini kami lagi ada program nih di Mandiri namanya MGM atau GMM. GMM itu namanya Gerakan Mandiri Militan. Jadi untuk UMKM itu kami bisa membantu membuat living merchant-nya atau buat kris untuk usaha UMKM. Jadi kan bisa memudahkan nih, misalnya sekarang ini kan kita udah zamannya udah berbeda nih, bisa via cashless kalau pembayaran. Jadi untuk misalnya masyarakat itu mau beli di UMKM itu bisa menggunakan pembayaran itu bisa cashless aja dengan kris atau living merchant dari kami. Jadi memudahkan para pengusaha UMKM untuk pembayaran secara cashless. Gitu. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya yang akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Zahra. Baik Kak, bagaimana cara Bank Mandiri menjaga keamanan transaksi para nasabah? Oke,
untuk penjaga keamanan Bank Mandiri ini sangat menjaga keamanan nasabahnya ya. Karena setiap nasabah ini harus merahasiakan PIN dan passwordnya. Jadi jangan disebarluaskan PIN dan passwordnya itu. Jadi kita harus ingat dengan PIN dan password rekening kita sendiri dan jangan disebarluaskan karena sekarang ini lagi marak penipuan. Apakah Bank Mandiri menyediakan jenis-jenis kredit apa saja yang untuk masyarakat umum? Untuk kredit ada di Bank Mandiri ini punya kredit. Contohnya yang pertama itu KUR, kredit usaha rakyat. Jadi untuk UMKM ini bisa misalnya lagi membutuhkan pinjaman bisa menggunakan KUR atau kredit usaha rakyat seperti misalnya ada usaha UMKM kayak punya usaha di rumah itu bisa menggunakan kredit pinjaman KUR. Terus ada yang kedua itu KSM. KSM ini kredit yang untuk para pengusaha atau yang jabatan-jabatan seperti ini di BP Batam itu bisa mengajukan pinjaman itu dengan KSM. Terus juga di PT-PT seperti PT Schneider itu bisa juga menggunakan KSM. Oke, jadi dari datanya lebih banyak orang menggunakan KUR atau KSM? Kalau di data itu lebih banyak menggunakan KUR karena kan sekarang ini udah banyak nih orang-orang punya usaha. Jadi dengan usaha itu bisa dilakukan pinjaman. Jadi pinjaman itu dengan KUR dan pinjaman di Bank Mandiri ini kreditnya lebih rendah, bunganya itu rendah. Jadi bisa jadi masyarakat itu sangat berminat ke kredit Bank Mandiri. Terima kasih ya Kak atas interviewnya, penjelasannya dari Kakak. Terima kasih banyak Kak. Ya, sama-sama. Sekian dari kami kelompok 6. Terima kasih. Baik teman-teman, itu saja video kami di Bank Mandiri hari ini. Terima kasih kepada pihak Bank Mandiri yang sudah menerima dan membantu kami dalam proses pengambilan data. Semoga video ini menambah wawasan dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.